Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah 77.378,64 hektar yang terdiri dari 17 kecamatan. Kecamatan Gondangrejo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sisi barat Kecamatan Kebakraman. Desa Wonosari adalah salah satu desa yang mempunyai banyak peternak sapi rumahan. Dan sebagian besar warganya sudah bisa memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi sumber energi biogas. Biogas dari sebuah kotoran sapi, makna dari sebuah biogas ini sebenarnya spesifiknya lebih cenderung dari biodegrade ya. Fragmentasi lebih jelasnya adalah fragmentasi itu lebih mudah. Dari sebuah kotoran yang berbentuk bio ataupun bukan kimia. Dari sebuah kotoran manusia, kotoran hewan, sampah organik, dan hasil bumi yang bisa dikatakan sebagai bio. Jadi mula-mula sebelum masuk di digester, memang ada salah satu parit yang terpapang panjang. Di situ kurang lebih 2 meter, itu fungsinya untuk menandu kotoran yang ada di sana untuk menjadi berair, ya mudah untuk dicerna. Nah, lalu dimasukkan di dalam outlet kecil yang ada peralonnya itu. Nah, bentuknya kemungkinan 50 meter persegi, 50 cm persegi di sana. Kalau masak dulu, memang masuknya secara manual, kita angkat kemudian di mixer, masuk di mixer ya. Nah, sekarang ini tidak, coba kita rangkai, tidak masuk pakai mixer lagi, tapi hanya dihancurkan pakai air saja di dalam parit tersebut. Supaya apa, masyarakat ini tidak keberatan lagi. Dan masyarakat kita tuh menghendaki yang sangat mudah. Masyarakat Indonesia ini tidak mau bersusah-susah, maunya yang mudah dan simpel. Maka kita buat yang seperti itu. Saat ini, masyarakat belum banyak mengetahui bahwa limbah kotoran sapi bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi biogas. Biogas itu adalah proses reaktor pemanfaatan limbah biogas. Di sana ada kotoran hewan dan limbah-limbah organik lainnya. Di sana terjadi fermentasi yang kita masukkan ke dalam digester biogas, dan kemudian keluar gas metana dan karbon dioksida, sehingga gas tersebut bisa dimanfaatkan. Kurang lebih 3 tahun ya. Kemarin kita dapat stimulan dari Rumah Zakat untuk pembuatan digester biogas itu, dan kita apel api untuk membuat digester itu. Volumenya kurang lebih 10 kilo. Ya, dulu kita punya sapi 2 ya, dan alhamdulillah bisa mencukupi untuk kebutuhan 2 rumah tangga dari kotoran sapi 2 ekor itu. Lalu kemudian karena kebutuhan kami jual, dan akhirnya kami harus mengambil kotoran hewan sapi dari tetangga, dari Bapak Jamin yang tidak dimanfaatkan. Dan tiap pagi, itu hampir tiap pagi saya ambil dari sana. Melihat sejarah berdirinya sumber energi biogas, di Desa Wonosari tentu saja masih ada kendala peternak yang belum bisa memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi sumber energi biogas. Namanya emang buang niku pembuangan sampah ya. Kendalanya dananya belum ada nih. Masyarakat yang sudah memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi sumber energi biogas sudah bisa merasakan begitu banyak manfaat yang dihasilkan. Manfaat pertama, kita tidak usah beli gas. Untuk manfaat kedua, pupuk yang sudah diproses untuk pembuatan gas itu malah gasnya sudah hilang, bisa dipakai untuk pupuk ke sawah, terutama untuk menanam
kacang. Untuk di daerah sini memang untuk pupuk itu cukup untuk pupuk organik dari limbah sapi itu sendiri. Limbah kotoran sapi bisa menghasilkan sumber energi biogas, tetapi bagi masyarakat yang belum memanfaatkan sering merasa bahwa biogas itu berbahaya, bisa meledak dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Dia adalah gas ringan atau gas metan ya. Jadi tidak seperti gas padat LPG yang lainnya. Jika hal itu terjadi, misalkan kayak di Jakarta terjadi, ruang biota yang terbuka itu tidak ada. Jadi biogas ini sudah kita desain bagaimanapun ini posisi ini tidak akan bisa untuk meledak. Ya. Yang kita pakai sanitasi pun itu hanya peralon biasa. Kalau tidak ada peralon pun itu hanya selang biasa itu sudah bisa kita pakai. Dia sangat aman dan nyaman. Masalah bau ini relatif ya. Kalau bau ini sebelum kita bakar api, kalau kita buka pun sama dengan LPG. LPG kalau kita buka tidak kita hidupkan apinya, secara otomatis juga bau. Nah sama dengan di biogas ini, setelah kita hidupkan apinya, dia tidak akan berbau lagi, sedikit pun tidak akan berbau. Sama, kelebihan di biogas ini justru apinya ini akan betul-betul warnanya biru, bukan merah ataupun kuning. Itu bisa dibuktikan. Meledak tidak bisa meledak mereka, karena kita desain antara outlet dan outlet ini adalah seimbang. Sebelum dia betul-betul besar untuk berkembang, outlet ini sudah keluar dulu, mengeluarkan kotoran yang ada di dalamnya itu, maka biasanya tidak akan bisa untuk meledak. Nah, yang paling bagus sebenarnya kalau kita punya karet ataupun parasut, kita simpan, dan biogas ini bisa dibawa kemana-mana parasut itu. Misalkan kita ada demo di mana-mana, kita masukkan saja dari biogas itu, ya biogasnya dimasukkan parasut, kita bawa kemana-mana, bisa untuk demo masak. Dia tidak akan meledak kena panas pun, paling gembos, gitu aja. Nah kalau kebocoran itu paling berbau, bocor pun dia tidak akan terbakar kemana-mana, hanya menyemprot begitu saja. Karena saya katakan lagi itu hanya gas ringan, gas metana, bukan seperti gas LPG, gas padat, tidak. Dia bentuknya tidak cair. Nah yang meledak ini bentuknya adalah gas cair, bukan hanya sebuah angin saja. Makanya tidak bisa ditransfer dalam sebuah tabung, bisanya ditransfer dalam sebuah parasut itu. Tetapi sekarang ini sudah bisa untuk bahan bakar yang lain, diesel sudah bisa, saya sudah coba diesel penggerak air sudah bisa, untuk mobil pun sudah bisa. Nah terbaru yang di Bandung keluaran ITB sekarang bisa untuk traktor toh. Sebenarnya itu multifungsi dari gas ringan ini kita manfaatkan. Jadi jangan khawatir, gas ini tidak akan meledak. Saya sudah mempraktekkan 3 tahun itu tidak ada itu begitu. Jadi tidak ada meledak dan sebagainya, karena sistem yang kita bangun di digester itu sudah safety, sudah aman gitu, dari masalah itu. Itu pendapat yang kurang benar, karena masalahnya yang saya alami sendiri, faktanya memang tidak ada kendala apa-apa dan baik-baik saja, terutama di desa karena ruangannya cukup luas, jadi kemungkinan untuk meledak itu adalah kecil. Selama ini tidak ada kendala apa-apa, aman, jadi tidak ada apa-apa, nyaman-nyaman saja. Begitu banyak manfaat yang dihasilkan dari limbah kotoran sapi menjadi sumber energi biogas. Dengan menyelamatkan lingkungan, kita bisa hidup sehat. Kita punya KWT, Kelompok Wanita Tani Kenanga, yang sekarang ada program P2L, dan
ada tanaman-tanaman sayur dan sebagainya yang mereka pupuk itu, dan sebagian pupuk organik dari biogas itu kita manfaatkan untuk pemupukan itu, dan hasilnya sangat luar biasa. Mari, masyarakat yang memiliki ternak sapi rumahan yang kotorannya bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi biogas lebih bisa memberikan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Dengan cara gotong royong, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Harapan besar saya bagi masyarakat Wonosari dan sekitarnya, khususnya untuk di Wonosari, juga umumnya di Kabupaten Karanganyar dan di seluruh Indonesia. Jadi biogas ini bukan di tahun ini saja berdiri, di sejak zaman dulu Mesir kuno nih biogas ini sudah ada, ditemukan dari tahun sekitar 1671 atau berapa ya, saya ingatkan. Jadi sudah ada di biogas. Nah, salah satu bentuk ke depan yang harus kita cermati di sana adalah panas bumi yang ada saat ini. Jadi penyumbang panas bumi yang sering dikatakan satu adalah rumah kaca adalah penyumbang panas bumi terbesar. Saya katakan dari segi itu memang setengah saya juga membantah. Jadi gas metan itu terlalu banyak yang penyumbang panas buminya, yang terbiar di mana-mana. Nah, lihat saja di Kabupaten Karanganyar inilah saja, semua peternak yang ada di bantaran Sungai Bengawan Solo, mereka membuang limbahnya di Bengawan Solo. Nah, yang menjadi korbannya siapa? Yang ada di bawah sana, berjuta-juta manusia yang ada di bawah itu akan menjadi korban karena pembuangan kotoran yang ada. Kami berharap warga yang luas itu yang mempunyai sapi, kotorannya belum dimanfaatkan, bisa membuat digester biogas agar kotoran hewannya bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Monggo warga khususnya di warga sekitar Wonosari sini, ataukah warga Karanganyar atau warga dimanapun berada, kalau memang punya hewan, punya sapi, bisa dimanfaatkan untuk pembuatan gas sehingga mengurangi pengeluaran kita. Walaupun untuk pembuatan gas itu cukup agak besar, Mbak, untuk wilayah sini menganggap itu memang ya agak besar, kurang lebih sampai 15 atau 20.